kunci hidup sukses. Attitude, knowledge, and skill. Setiap kali selesai pelatihan CRM, untuk para calon profesional, selalu saya tutup dengan materi profesional image. Kemudian muncul pertanyaan mendasar dari salah seorang siswa, "Bu, apakah ada lulusan pilot yang menganggur?" Saya jawab, banyak. Jangankan lulusan pilot, mereka yang sudah punya experience pun ada yang menganggur. Mereka melongot, menatap saya tak berkedip. Mungkin membayangkan, biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua mereka minimal seharga Clara 200 Mercedes-Benz. Ketahuilah ada 3 hal yang harus kalian kuasai untuk bisa lolos seleksi alam. Mengapa saya katakan seleksi alam? Karena ternyata 3 hal ini bukan hanya berlaku untuk kalian para calon pilot tapi juga berlaku untuk semua lini profesi. Apa 3 hal itu? 1. Attitude, moral. 2. Knowledge, ilmu pengetahuan. 3. Skill, keterampilan. Mengapa attitude, moral, ada di urutan pertama? Karena knowledge bisa dibaca, bisa dipelajari. Skill bisa dilatih. Tapi attitude itu pembangunan mental, pembangunan moral dan ini prosesnya terlatih sejak dini. Mereka yang memiliki attitude bagus sudah terbiasa melakukan hal-hal yang benar dan jujur. Tidak nyaman saat merasa curang. Ini tidak tercipta tiba-tiba. Mental ini tidak bisa dibangun begitu saja, tapi melalui proses kebiasaan-kebiasaan yang benar, dan mental ini sudah tertanam sejak dini, bahkan mungkin sejak di dalam kandungan. Attitude ini sangat erat dengan yang namanya adab. Mereka yang memiliki good attitude adalah mereka yang beradab. Berarti tidak masalah dangbu, kalau kita tidak punya knowledge dan skill, yang penting attitude-nya bagus. Tetap masalah. Mereka yang hanya punya attitude tapi tidak punya knowledge dan skill, cuma jadi orang baik saja. Maaf kalau saya katakan, hanya jadi kacung yang jujur, hanya bisa pasrah, nangis, tak berdaya, berharap datang keajaiban. Persis seperti di sinetron-sinetron. Orang baik yang minim knowledge dan skill, tidak akan bisa berbuat banyak untuk orang lain. Hanya bisa menyimpan rasa kasihan dalam hati. Lantas bagaimana bila hanya memiliki knowledge tanpa attitude dan skill? Orang-orang ini akan bermulut besar. Merasa paling hebat dengan pengetahuannya dan tidak tahu kapan harus diam. Diibaratkan orang yang paham dengan rambu-rambu lalu lintas, hanya saja tidak bisa nyetir, tetapi komentar terus menurut idealismenya sendiri. Harusnya begini, harusnya begitu. Pengetahuan yang dimiliki tidak dibarengi dengan adab yang benar dan keterampilan yang mumpuni. Ini membuat orang enek dan mau muntah. Kemudian seperti apa mereka yang punya skill tapi tidak memiliki attitude dan knowledge? Maaf, ini seperti sebagian besar sopir angkot. Saya katakan sebagian besar, karena tidak semua sopir angkot seperti itu. Coba lihat kurang pintar bagaimana sopir angkot nyetir. Angkot segede gaban saja mereka bisa nyelip-nyelip. Tapi apakah mereka perhatikan etika berkendara? Apakah mereka berpikir cara mereka mengemudi itu berpotensi terjadinya kecelakaan yang akan merugikan orang lain? Orang-orang ini akan bertindak berdasarkan biasanya bukan berdasarkan pengetahuan yang benar dan diimplementasikan dengan cara yang benar. Biasanya tidak apa-apa kok, biasanya bisa kok, biasanya bisa lolos kok, dan saat terjadi insiden-accident, mereka anggap itu adalah saat apes. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan karena apes. Mereka tidak berpikir, saat biasanya tidak apa-apa karena ada yang mampu menghindar. Saat biasanya bisa kok karena saat itu kebetulan melakukan hal yang benar. Saat biasanya bisa lolos kok karena saat itu petugas screening sedang kurang teliti, atau sistemnya sedang error. Sehingga saat petugas screening teliti mereka kena apes, saat tidak ada bisa menghindar mereka celaka. Saat tidak tepat melakukan implementasi, kesalahan mereka langsung terlihat. Saat ditanya, mengapa melakukan hal ini mereka akan jawab, biasanya juga begini, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Attitude,
knowledge, skill. 3 serangkai dalam satu paket komplit yang tidak boleh dibuang salah satunya. Skill, keterampilan, yang dimiliki akan benar-benar bermanfaat saat kalian benar-benar tahu kapan harus diimplementasikan dengan aturan yang benar. Jadi bukan karena biasanya tidak apa-apa jadi, seorang profesional itu adalah keterampilan atau keahlian, skill, yang dihasilkan melalui ilmu pengetahuan, knowledge, yang benar dan diimplementasikan dengan tindakan yang santun dan benar, gratitude, lakukan ini untuk bisa lolos seleksi alam. Hal-hal besar selalu dimulai dari ribuan langkah kecil. Mereka yang merasa terlalu hebat untuk melakukan hal-hal kecil, sesungguhnya adalah orang-orang yang terlalu kecil untuk diminta melakukan hal-hal besar oleh Irene Rajiman.